Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara kehidupan, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah saya siapkan, berjudul Baru meninggal, jenazah berubah menjadi babi hutan. Ternyata ini penyebabnya. Dikutip dari seripoku.com. Kematian merupakan sebuah kepastian yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari pada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ajal menjemput, kita tidak bisa berlari, menghindar, atau bahkan bersembunyi. Sekalipun kita belum siap menghadapi ilahi, masih bergelimang dosa, dan belum sempat bertaubat, namun ketika telah tiba masanya ajal akan tetap menjemput, tidak peduli apapun. Inilah yang dialami oleh lelaki ini semasa Rasulullah SAW, di mana kematian menjemputnya saat ia dalam kondisi yang tidak siap. Jenazahnya pun tiba-tiba berubah wujud menjadi babi. Peristiwa ini bahkan disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa nyata yang terjadi di masa Rasulullah SAW ini. Lantas, bagaimana dan seperti apa kisahnya? Berikut kisah selengkapnya. Seperti pernah dipubliskan renunganislam.com, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai orang muda, mengapa engkau menangis?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan, dan tidak pula ada yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah SAW pun memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu dan Umar radhiyallahu mengikuti pemuda itu untuk melihat masalahnya. Sehingga kedua sahabat Nabi itu pun mengikuti pemuda itu dan mendapati ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hitam. Sehingga keduanya pun kembali dan memberitahu Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu, maka Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya itu pun pergi ke rumah pemuda itu. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya itu mensolatkan jenazah tersebut. Akan tetapi saat hendak dikebumikan, tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Sehingga Rasulullah SAW pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai orang muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya semasa hidupnya ayahku ini tidak mau mengajarkan sholat." Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." Kemudian dalam riwayat lainnya diceritakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu bahwa terdapat seorang laki-laki yang meninggal dunia. Ketika mereka akan mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak, sehingga mereka pun membuka kain kafan itu. Dan terkejutlah semua yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang melilit leher mayat tersebut, serta memakan daging dan menghisap darahnya.
Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular tersebut berkata, "La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Lantas, para sahabat pun bertanya, apa kesalahan yang telah dilakukan oleh jenazah ini? Maka berkatalah ular tersebut, dia telah melakukan kesalahan. Di antaranya adalah apabila dia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah. Dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, dan dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka inilah balasan untuknya. Kedua, kisah ini hanyalah sedikit dari kisah tentang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kelak di akhirat, orang-orang seperti ini akan memperoleh siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada siksa yang ditampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat kehidupan, jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya tentang kisah video ini. Akhir pembahasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.